Bagi pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang atau JPO juga bisa mengancam keselamatan mereka. Sebagian JPO di Jakarta memang sudah dipercantik, tapi masih ditemui JPO yang kondisinya memprihatinkan. Berikut laporan khas redaksi. Aman, nyaman, dan estetis. Itulah kesan pertama ketika melintas di jembatan penyeberangan Senen Extension yang baru saja diresmikan ini. JPO dengan panjang 60 meter dan lebar 4 meter ini sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2011, yaitu derajat kemiringan atau rem tak lebih dari 20 derajat. Kemudian lantainya dilapisi material agar tidak licin saat hujan, serta dilengkapi handrail untuk pegangan tangan dan pencahayaan yang memadai saat malam. Dinas Bina Marga DKI Jakarta pun menggandeng Lembaga Kebudayaan Betawi untuk membuat desain khusus khas kota Jakarta, seperti gigi balang. Hasilnya, ornamen ini membuat jembatan terlihat lebih cantik dan menarik. Saya bagus saja gitu, lebih aman lagi. Ya nyaman lah buat seberang ke sini juga. Tapi wajah berbeda terlihat di jembatan penyeberangan Universitas Indonesia di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lantai dan tiang jembatan mulai berkarat, atap berlubang, jaringan instalasi listrik juga semraut dan mati. Selain itu, jembatan ini memiliki kemiringan 45 derajat, tak memiliki bidang miring atau rem, dan tinggi anak tangganya lebih dari 20 cm. Kondisi ini dikeluhkan para pejalan kaki. Kalau saya sendiri takut untuk melewati jalan ini karena emang udah berkarat, mungkin kayaknya usianya juga udah lama ya. Kondisi serupa terlihat di jembatan penyeberangan Matraman di Jakarta Timur. Banyak baut sambungan antara anak tangga yang lepas sehingga membahayakan pejalan kaki. Apalagi saat musim hujan, jembatan yang licin dan rusak bisa membuat pengguna jembatan terjatuh. Baru naik beberapa anak tangga, saya sudah disambut dengan kabel semraut di sini. Walaupun letak JPO-nya dekat dengan tiang listrik, namun semrautnya kabel cukup membahayakan bagi para pengguna JPO. Selain itu, ada juga beberapa baut penyambung anak tangga yang lepas. Ini juga membahayakan karena ketika kita lewat akan terjadi getaran antar anak tangga. Koalisi Pejalan Kaki mencatat, dari sekitar 300 JPO yang ada di ibu kota, 80% diantaranya mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Harusnya per 6 bulan, per setengah tahun, itu paling tidak 300 JPO yang ada di Jakarta itu dilakukan review ataupun dilakukan pengawasan oleh dinas-dinas terkait supaya ini terjaga kalau memang atapnya ada yang bocor agar segera menjadi perhatian mereka. Sementara Dinas Marga DKI Jakarta mengklaim sejak 2018 secara berkala telah melakukan revitalisasi sejumlah JPO di ibu kota. Sebut saja JPO Gelora Bung Karno, JPO Polda, JPO Dan Mogot, dan JPO Stasiun Pasar Minggu. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan kembali merevitalisasi 3 jembatan penyeberangan, yaitu JPO di Lenteng Agung, Pondok Kopi, serta JPO Le Meridian di Jalan Sudirman. Seolah-olah orang menyeberang itu tidak hanya menyeberang aja, tapi setiap menyeberang itu dia punya pengalaman baru. Oh iya, saya kalau nyebrang di Senen rasanya beda. Bentuk JPO-nya beda, kemudian ada liftnya, kemudian ketiga kok nyaman gitu. Nanti nyebrang lagi di Semanggi, di Sudirman beda lagi, di Pasar Minggu beda lagi, di Daan Mogot beda lagi. Jadi membuat orang tuh naik JPO itu nyaman. Meski begitu, Koalisi Pejalan Kaki meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperbanyak penyeberangan sebidang yang dilengkapi pelikan crossing ketimbang menggunakan anggaran untuk memperindah JPO karena dianggap lebih ramah diakses kelompok rentan. Namun yang tak kalah penting adalah kesadaran para pengguna JPO untuk menjaga fasilitas umum ini demi kenyamanan dan keamanan bersama. Nah, kalau yang ini JPO yang belum lama direvitalisasi, kelihatan kan ini masih bagus dan juga zaman. Nggak cuma pemerintah nih, pengguna jalan juga diharapkan bisa sama-sama menjaga supaya JPO-nya tetap bersih seperti ini. Kalau jalan sudah bersih, pasti para pengguna jalan bisa merasa aman dan juga nyaman menggunakan JPO. Tim Liputan CNN Indonesia.